youngest son. I'm halfway Me to a girls' boarding school. that towards immortality. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Fresh Meat yang dirilis pada tahun 2012. Oke, daripada kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dibuka dengan menampilkan suasana sekolah di Agnes Boarding School yang merupakan sekolah khusus bagi gadis-gadis suku Maori. Kelompok gadis termasuk Rina tengah menampilkan tarian khas suku Maori di acara akhir tahun sekolah. Rina ini ternyata adalah seorang gadis yang tertarik kepada sesama jenis. Terlihat di akhir pertunjukan, Rina mandi bersama dengan salah seorang teman perempuannya. Kemudian setelah acara itu selesai, Rina memutuskan untuk pulang ke rumah. Lalu di bandara, ayah Rina yang bernama Hemi Kren sudah menunggunya. Di sekeliling mereka, poster ibu Rina yang bernama Margaret, yang ternyata adalah seorang koki terkenal juga banyak bertebaran. Lalu di tempat lain, dua orang polisi sedang mengendarai sebuah mobil yang membawa 3 orang tahanan. Salah satu dari tahanan itu bernama Richie. Richie yang awalnya diganggu oleh 2 tahanan lainnya, berbalik menyerang kedua pengganggu itu. Di tengah perjalanan, mobil tahanan itu diikuti oleh sebuah sedan hitam. Sedan itu terus mengikuti sampai mobil tahanan yang membawa Richie akhirnya sampai ke sebuah kedai untuk beristirahat sejenak. Ternyata mobil sedan itu berisi 3 orang penjahat lain yang bernama Gigi, Paul, dan Johnny. Mereka berusaha membebaskan Richie. Akhirnya setelah serangkaian aksi peledakan dan baku tembak dengan polisi, mereka berhasil membebaskan Richie meskipun tangan Richie terluka parah akibat ledakan yang diciptakan oleh Johnny. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Rina yang sedang dalam perjalanan bersama ayahnya. Mereka berdua mengobrol dan bernyanyi dengan ceria sepanjang perjalanan. Tak berapa lama, mereka pun akhirnya sampai di rumah tepat saat Margaret atau ibunya Rina baru saja selesai syuting dengan salah satu bintang tamunya. Margaret pun langsung menyambut Rina dengan hangat seperti kebanyakan ibu lainnya. Sementara itu, Richie yang sudah berpindah ke mobil yang ditumpangi Gigi dan komplotannya terus berteriak kesakitan. Dengan cepat, Gigi yang ternyata adalah kekasih Richie langsung mengikat tangan lelaki itu dengan perban. Komplotan penjahat itu terus mengebut menghindari kejaran polisi. Kemudian kembali ke Rina yang baru saja sampai di rumah. Gadis itu langsung menempelkan poster dari salah satu pahlawan wanita idolanya. Tapi kemudian seorang pria yang bersembunyi di balik hordeng mengagetkannya. Ternyata pria itu adalah Sean, teman sekaligus tetangga Rina yang sudah cukup lama menyukainya. Mereka berdua terus bercanda, sementara Kren, ayah Rina, sedang menunjukkan buku barunya tentang Solomon Smith kepada Margaret. Setelah itu, kedua orang tua Rina memanggil anak gadisnya untuk makan bersama. Rina pun langsung mengusir Sean sampai pria itu akhirnya terjatuh dari jendela. Rina langsung berlari ke dapur dan segera membuka kulkas untuk mengambil minum. Tapi kemudian, dia sangat terkejut karena melihat ada potongan tangan manusia di salah satu wadah yang ada di dalam kulkas. Rina langsung mencecar kedua orang tuanya. Kemudian sang ibu, yaitu Margaret, akhirnya menjelaskan kalau selama Rina bersekolah di asrama, keluarga mereka telah merubah gaya hidup menjadi seorang kanibal. Setelah itu di tempat lain, Gigi dan komplotannya sedang berada dalam kejaran polisi, mulai panik karena mobil yang mereka naiki bermasalah.
Paul yang duduk di kursi depan langsung mengarahkan untuk masuk ke garasi salah satu rumah yang sedang terbuka. Ternyata garasi itu milik keluarga Rina. Mereka hampir saja menabrak Rina yang sedang dikejar ayahnya setelah mengetahui kalau keluarganya telah berubah menjadi kanibal. Di saat itu juga, Rina langsung terpesona kepada Gigi, tapi Gigi malah menyerangnya. Komplotan penjahat itu juga langsung menyandra keluarga Rina dan luput dari kejaran polisi yang menyisir kawasan itu menggunakan helikopter. Gigi dan Paul langsung menyisir seluruh ruangan di rumah Rina untuk memastikan tidak ada orang lain di tempat itu. Di tengah penyisirannya, Paul yang ternyata adalah seorang pecandu narkoboy pun menyempatkan untuk menghirup narkoboy yang dibawa di sakunya. Sedangkan Gigi yang memeriksa ruangan lainnya tidak sengaja menemukan benda yang menunjukkan adanya orang lain di rumah itu selain Rina dan kedua orang tuanya. Gigi langsung kembali ke keluarga Rina untuk menanyakan keberadaan orang lain di rumah ini. Dan tepat pada saat itu, adik laki-laki Rina yang bernama Glenn masuk. Dengan sigap, komplotan penjahat itu pun berhasil melumpuhkan Glenn, menawannya seperti anggota keluarganya yang lain. Richie yang dari tadi duduk, lalu bangun dan menyarankan komplotannya untuk memisahkan keluarga itu agar lebih mudah diawasi. Masing-masing dari mereka membawa satu orang. Richie membawa Rina, Johnny yang ternyata adalah fans berat Margaret membawa ibu Rina, Gigi membawa Glenn, sedangkan Paul bertugas mengawasi Kren. Mereka masing-masing pergi ke ruangan yang terpisah. Di dapur, Johnny mengobrol dengan idolanya yaitu Margaret. Sementara itu di kamar Rina, Richie menggodai Rina untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Sedangkan di ruangan tengah, Kren justru membahas tentang kungfu bersama Paul. Dan di kamar Glenn, Gigi justru asik melihat majalah porno yang menampilkan wanita-wanita seksi. Martial arts. Kemudian, saat para penjahat itu sedang lengah, masing-masing keluarga Rina mulai mempersiapkan diri untuk menyerang mereka. Pertarungan yang cukup sengit antara anggota keluarga Rina dan komplotan penjahat itu pun terjadi, meskipun akhirnya keluarga Rina berhasil dilumpuhkan dan kembali dibawa untuk berkumpul di ruang tengah. Di tengah perjalanan ke ruang tengah, Rina berusaha memberitahukan Glenn kalau orang tua mereka telah berubah menjadi kanibal. Tapi Glenn tidak terkejut karena ternyata dirinya juga telah ikut menjadi seorang kanibal. Glenn bahkan menceritakan kalau semuanya itu bermula dari ayah mereka yang ingin kembali menghidupkan salah satu agama dari abad ke-18, yaitu Solomon yang suka memakan daging manusia. Glenn juga menceritakan kalau Rina pernah tak sengaja makan daging manusia yang dikirim ke asramanya. Mendengar itu, Rina pun langsung muntah. Rina kemudian meminta diantar ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Karena hanya Gigi yang perempuan dari komplotan itu, akhirnya Gigilah yang mengantarkannya. Lalu di kamar mandi, kedua wanita itu nampaknya saling menyadari kalau mereka berdua sama-sama menyukai sesama jenis. Setelah selesai, Rina pun kembali dibawa ke ruang tengah. Paul yang sepertinya kelaparan, lalu bertanya apakah ada sesuatu yang bisa dimakan. Dia kemudian pergi ke dapur setelah diberitahu oleh Glenn ada makanan di dapur. Di scene selanjutnya, tampak Rina masih menggugat keluarganya yang telah berubah menjadi kanibal. Kedua orang tuanya berusaha menenangkannya dengan mengatakan kalau ajaran yang mereka anut akan membuat keluarga mereka menjadi lebih kuat. Kembali ke Paul yang pergi ke dapur, sesampainya di sana ternyata Paul malah kembali menghirup narkoboy. Setelah itu, dia pun tak sengaja menemukan ada bagian lantai yang mencurigakan di dapur keluarga Rina. Paul langsung membuka pintu itu yang ternyata mengarah ke ruangan rahasia di bawah tanah. Setelah itu, Paul pun menuruni tangga dan tiba-tiba setelah kejadian Paul, komplotan itu mulai curiga karena Paul tak kunjung kembali. Gigi akhirnya bangun dan memutuskan untuk mencari keberadaan Paul. Saat Gigi pergi, Glenn dan ayahnya mulai menyanyikan mantra aneh yang membuat komplotan penjahat jengkel. Johnny pun langsung menutup mulut mereka semua menggunakan lakban. Tak lama kemudian, Gigi kembali dan mengatakan ada polisi yang datang ke rumah keluarga Rina.
Gigi langsung menarik Rina untuk menemui polisi itu. Polisi yang curiga dengan gerak-gerik Rina yang aneh memaksa masuk dan Gigi berusaha menyerangnya. Ayah dan ibu Rina juga diam-diam saling membantu untuk melepaskan diri. Ketika Gigi dan polisi itu akhirnya bertarung, Rina yang sejak awal menyukai Gigi malah membantu penjahat itu. Si polisi pun akhirnya mati setelah terkena tembakan Johnny dan Gigi langsung menyuruh Johnny untuk menyeret mayatnya ke garasi. Tak lama setelah itu, Richie menyusul ke dapur dan sempat berdebat dengan Gigi. Richie kemudian mengancam akan menembak Rina yang dianggapnya terlalu ikut campur urusannya, tapi tanpa diduga, She wasn't a prostitute. My baby. Semenjak itu Rina dan Gigi pun menjadi semakin dekat. Di tempat lain, Johnny yang mencoba keluar dari rumah keluarga Rina menemukan sebuah mobil tak terparkir di depannya. Johnny berniat kabur menggunakan mobil, tapi kemudian dia tiba-tiba mendengar ada suara aneh yang berasal dari bagasi belakang mobil. Johnny sangat terkejut karena ternyata suara itu berasal dari sesosok tubuh seorang pria yang masih hidup. Setelah berhasil melumpuhkan pria itu, Johnny berusaha kabur, tapi akhirnya kembali tertangkap oleh Gigi dan Rina. Gigi kemudian berencana untuk membunuh semua keluarga Rina, tapi Rina melarangnya. Gigi pun akhirnya tak punya pilihan lain selain melumpuhkan Rina. Saat kembali masuk ke dalam rumah, Gigi langsung diserang oleh keluarga Rina yang sudah berhasil melepaskan diri. Johnny yang semula diikat Gigi di bagasi mobil ikut diserang oleh keluarga kanibal itu. Tubuh mereka berdua lalu dibawa ke ruang bawah tanah keluarga itu yang ternyata sudah berisi banyak jasad manusia. Rina yang juga ikut masuk ke ruangan itu sangat terkejut melihat kelakuan keluarganya ini. Tak lama kemudian, Glenn juga masuk ke ruangan itu dan membawa beberapa jasad lainnya. Ayah mereka langsung menyuruh Glenn untuk membantu ibunya memasak di dapur, sementara Rina diminta untuk menemani ayahnya di ruangan itu. Glenn sempat protes tapi akhirnya dia menurut. Singkat cerita, scene pun memperlihatkan keluarga Rina yang sedang bersiap untuk makan malam. Tiba-tiba terdengar suara bel rumah ditekan oleh seseorang. Rina pun bergegas membuka pintu. Ternyata Shaun yang datang. Rina berusaha mengusir Shaun, tapi akhirnya Shaun yang terus memaksa masuk dan kedua orang tua Rina yang menyetujuinya membuat Rina tak bisa melakukan apapun. Shaun yang seorang vegetarian pun dipaksa untuk makan hidangan yang telah disiapkan oleh ibu Rina. Baru sekali gigit, Shaun pun akhirnya menyadari ada telinga manusia di makanannya. Shaun juga melihat ayah Rina memakan jari telunjuk manusia. What did I just eat? Index finger. Rina kemudian langsung mengajak Shaun untuk kabur, tapi akhirnya berhasil ditangkap oleh Glenn. Shaun pun dibawa ke ruang bawah tanah. Dan di sana Rina dipaksa untuk membunuh Shaun. Tapi karena Rina terlalu lama, ayah Rina lah yang akhirnya membunuh pemuda tidak berdosa itu. I was born into a family that hates people. In rail transport. Rina masih terus memprotes kelakuan keluarganya yang kanibal itu. Glenn yang tidak tahan pun kemudian mengikat Rina dan menggantungnya di samping tubuh Gigi. Sementara itu, pasukan polisi yang telah berhasil melacak keberadaan polisi yang terbunuh tadi akhirnya sampai untuk menyergap rumah Rina. Polisi sempat bernegosiasi dengan ayah Rina yang mengaku sebagai Paul, si komplotan penjahat, tapi mereka tidak menemukan kesepakatan. Ayah Rina pun marah dan akhirnya malah terlibat perdebatan sengit dengan Margaret. You don't even believe in Solomon Smith, do you? Bloody redneck. Berpindah ke ruangan rahasia, Gigi dan Rina tampak saling membantu untuk melepaskan diri saat Glenn sibuk memotong-motong daging sambil mendengarkan musik yang kencang. Setelah cukup keras berusaha, mereka berdua akhirnya berhasil terbebas. Gigi hampir menghabisi Glenn, tapi Rina membujuknya. Rina juga membujuk Glenn untuk ikut kabur bersamanya, tapi Glenn menolak. Glenn bahkan langsung pergi dari ruangan itu.
Gigi yang melihat hal itu langsung berjanji kepada Rina bahwa dia tidak akan menyakiti Glenn dan ibunya. Tapi dia tetap akan menghabisi ayah Rina yang menjadi sumber masalah. Glenn yang akhirnya sampai di dapur terkejut melihat kedua orang tuanya yang sedang bertengkar hebat. Glenn pun menyerahkan diri untuk berkorban dan langsung disambut ayahnya dengan pisau. Tanpa ragu, ayahnya menusuk dada Glenn dan mengeluarkan jantungnya yang masih berdetak, lalu meminum darahnya. To a girls' boarding school. Atas kejadian itu, Margaret dan Rina menjadi sangat marah. Tapi kemudian ayah Rina kembali mengambil pisau dan berniat menyayat leher Rina. Margaret berusaha mengalihkan perhatian suaminya agar tidak menyentuh Rina. Margaret kemudian langsung menyerangnya dan Gigi yang melihat itu berusaha untuk membantunya. Tapi ayah Rina yang licik menggunakan tubuh Margaret sebagai tameng hidup dari serangan Gigi, hingga akhirnya salah satu tangan Margaret putus terkena tebasan pisau. Pria itu akhirnya berhasil menyayat leher Rina dan langsung meminum darahnya, karena percaya hal itu akan membuatnya menjadi abadi. Sesaat kemudian, polisi berhasil melemparkan bom asap ke dalam rumah. Gigi dan Margaret juga berhasil melemparkan 2 pisau hingga menancap di bahu ayah Rina. Ayah Rina sedikit heran karena dia masih merasakan sakit, padahal dia sudah meminum darah dari kedua anaknya. Dia pun langsung naik ke kamarnya. Sementara di dapur, Gigi berhasil melumpuhkan seorang polisi yang menyergapnya. Kemudian di kamar, ayah Rina memutuskan untuk meminum lebih banyak darah Rina. Dia pun kembali turun. Ibu Rina yang mengetahui hal itu langsung menyerangnya hingga tetes darah penghabisan, sedangkan Rina bersembunyi di dapur. Setelah berhasil membunuh istrinya, ayah Rina langsung mencari keberadaan Rina lagi. Rina yang masih mengendap-endap di dapur akhirnya menemukan sebuah pistol dan langsung menyalakan gas di kompor yang ada di dapurnya. Setelah itu Rina keluar dan menembakkan pistolnya ke arah kompor yang langsung membakar tubuh ayahnya dan seisi rumah. Sementara itu, Rina berhasil diselamatkan oleh seseorang berpakaian polisi yang ternyata itu adalah Gigi. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Rina dan Gigi yang kembali mengunjungi puing-puing rumah keluarganya. Dan kemudian film pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.